Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Alhamdulillah, jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah malam ini kita akan kembali melanjutkan baca kitab Umdatul Ahkam. Dan kita masuk ke hadis yang ke-20. Hadis ke-20 dari kitab Umdatul Ahkam. Al-hadis al-ishrun qala mu'allif rahimahullah ta'ala an Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala ataitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam fawajadtuhu yastannu bisiwakin fi yadihi wa huwa yaqulu was-siwaku fihi ka'annahu yatahawwa'u. Rawahu Bukhari wa Muslim. Dari Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu telah berkata, aku datang ke Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu aku dapati beliau yastannu bisiwakin biyadihi. Dia dapati dia bersiwak dengan sebuah siwak yang berada di tangannya. Dan beliau yaqulu beliau yaqulu, ini mengatakan ada ini menggambarkan suara, yakni apa, siwak, ya kan? Suara siwak. Wa siwaku fi fihi ka'annahu yatahawwa'u, dan siwak itu berada di mulut beliau. Ya, akan beliau itu yatahawwa'u, maksudnya yakni apa, bersiwak hanya mengeluarkan apa? Suara. Taqayyu bi sautin. Makna ini masih berkaitan dengan siwak, ya. Makna global dari hadis ini bahwasanya Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu menyebutkan ia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang ketika itu beliau bersiwak dengan siwak yang basah. Li'anna inqa'ahu akmal, karena siwak yang basah ini bisa membersihkan lebih sempurna. Fala yatafattatu fil fam fayu'dhi, jadi maksudnya tidak tercerai-berai di mulut sehingga bisa menyakitkan, menimbulkan sakit. Wa qad ja'ala siwak ala lisanihi, dan beliau menjadikan siwak, meletakkan siwak ini berada di lisannya. Wa balagha fi tasawwuf, maksudnya bersungguh-sungguh, ini apa, di dalam bersiwak. Sampai kata ka'annahu yataqayya'u. Taqayya' itu kayak mau muntah gitu ya, taqayya'u ini. Ini saking ya bersungguh-sungguhnya di dalam bersiwak. Sudah ada yang beli siwak kah? Oh, lupa juga enggak bawa siwak ini ya. Ada kayak itu, lupa aku tadi lupa juga. Ini kan ada siwak. Tapi ini kan sudah dipakai kalau ini. Siwak begini. Siwak, jadi yang siwak yang basah itu memang enak. Jadi kalau kering dibasahin. Sebab kalau kering, apalagi yang kering itu kan sakit, ya, keras itu kan, keras. Jadi dicuci, dibasahi. Nanti kalau yang kurang bagus dipotong, kemudian dibasahin lagi. Ini terkait dengan yakni apa, siwak.
pelajaran bisa diambil dari sini. Yang pertama ada masyru'iyatu tasawwuf bil audil rabbi. Disyariatkan untuk bersiwak dengan batang siwak yang basah. Batang siwak yang basah. Wa anna siwaka minal ibadati wal qurbat. Dan bahwasanya bersiwak itu termasuk ibadah dan qurbat, untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ini siwak. Qurbat dan mendekatkan diri kepada Allah. Jadi niat kita bukan gaya-gayaan, tetapi memang pertama ittiba Rasul, itu sunnah Nabi. Kalau Nabi aja makan macam itu, kita lakukan itu karena itu. Karena itu. Kita tahu hikmahnya apa enggak? Jelas ada nilai ibadah. Dan hikmahnya kemarin kita sebutkan banyak, menjadikan ridho, datangkan ridho dari Allah, kemudian membersihkan mulut. Nah ini diantara faedah bersiwak. Yang kedua, masru'iyatul mubalaghah bitasawwuf, disunahkan bersiwak dengan sungguh-sungguh. Bersiwak dengan sungguh-sungguh. Karena di dalam bersungguh-sungguh itu bisa memberikan kebersihan yang sempurna, Yang ketiga, ayyastamil siwak bilisanihi. Jadi menggunakan siwak di lisannya. Fi ba'dil ahyan, di sebagian waktu. Jangan masa ada yang belum pernah siwak sama sekali. Coba. Siwak itu kadang di lisan. Lisan itu kadang kalau kita agak gosok agak dalam, mesti akan muntah. Takoyuk ya kan, seakan-akan mau nya itulah ya, itu. Jadi siwak di gigi, kemudian di lisan. Lisan juga. Nah, ini. Jadi ini. Tapi sayang tadi memang lupa juga enggak apa-apa. Ada. Ini tentang siwak. Tapi mudah. Katanya beli mudah sekarang ya. Maksudnya kalau beli online juga mesti langsung datang ke tempat kita ya bisa. Ini terkait dengan siwak. Jadi lisan kan lain gigi. Gigi kan sin itu. Nah, lisan di lidah. Lidah. Jadi semakin siwak begini kemudian juga digosokkan di lidah. Di lidah ada di lidah juga. Ini di lisan. Nah, ini. Jadi menggunakan siwak juga pada lisan. Dan ini fi ba'dil ahyan. Fi ba'dil ahyan. Jadi ini mungkin terasa mudah memahami ini ketika tadi coba lisan kalau misalkan kalau kita kan mungkin gosok gigi. Kalau siwak tadi semacam tadi ya, digosokkan ke lisan agak dalam kayak agak mau muntah gitu kan. Ini menunjukkan tadi disyariatkannya untuk bersiwak. Oleh kulli hal ini juga 3 hadis ini menunjukkan tadi disunahkannya bersiwak dan disyariatkannya bersiwak. Terutama di beberapa waktu ya memang termasuk ketika mau masuk rumah. Nabi ini yang dilakukan bersiwak, mau masuk masjid, mau sholat, mau wudu, mau baca Quran. Nah, ini bersiwak. Ya tadi disunahkan siwak ini yang masih agak basah ya kan. Yang basah. Ya kalau kering ya dicuci kemudian basahin. Lama-kelamaan memang siwak itu akhirnya mengering kan. Mengering. Ini terkait dengan siwak. Sekarang masuk di bab berikutnya. Babul masri alal khuffain. Bab mengusap di atas sepatu khuf. Qala walib hadzal babu yudkaru fihi syai'un min adillati masyru'iyatil mashi 'alal khuffain li'anna al-masha 'alaihima badalu ghuslihima wa huwa taharah asy-syar'iyyah al-mujma' 'alaiha bainal mu'tabarina min ulama'il muslimin
lima tawatara fiha minan nususi syar'iyyati sahihati al-wadihah walillahil hamdu. Bab ini disebutkan di dalamnya yakni suatu dari dalil-dalil disyariatkannya untuk mengusap di atas kedua sepatu khuf. Karena mengusap di atas kedua sepatu khuf ini sebagai ganti membasuhnya. Bahwa thaharatu syar'iyyah, maka ia merupakan bersuci yang syar'i yang telah disepakati di antara para ulama kaum muslimin, berdasarkan nas syar'i yang sahih, yang jelas. Walillahil hamd. Jadi nanti pembahasan thaharah biasanya kan. Jadi pembahasan wudu, misalkan wudu. Di dalam wudu itu kan di antaranya rukun wudu membasuh kedua kaki, ya kan itu. Nah, sekarang kalau pakai sepatu khuf, nah, bagaimana bersucinya? Apakah sepatunya dilepas atau cukup mengusap? Kalau nggak bisa dibasuh, nah di situ maksudnya. Jadi bisa cukup mengusap di atas khuf, itu maksudnya. Maka sebagai ganti membasuh kedua kaki. Jadi nggak usah dibasuh, sepatunya nggak usah dibasuh, cuma diusap di atasnya. Nah, ini. Wala yu'tabaru syudzudu ba'dil tawaif fi adami syar'iyyatiha wal akhdi bi ahadisiha li raddihim an-nusus as-sahihah as-salihah al-mutawatirah wal masu ala hufaini min ar-rukhasi allati yuhibbullahu an tu'ta wa min tashilati hadhihi syari'ati samhah. Dan tidak usah dianggap yakni sudud sikap keanehan sebagian kelompok, yaitu tentang mereka pendapat tidak disyariatkannya mengusap itu wal akhdi bi ahadisiha, dan juga berpegang kepada hadis-hadisnya liradihim, karena mereka menolak nas sahih, nas yang sahih, yang jelas, yang mutawatir. Dan mengusap di atas kedua khuf atau khuf ini termasuk rukhsah yang Allah senang jika rukhsah itu diambil, dan juga termasuk kemudahan-kemudahan dari syariat yang mudah ini, gitu kan. Hadis yang ke-21, Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu qala kuntu ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam fi safarin fa ahwaitu li anzi'a khuffaihi faqala da'huma fa inni adkhaltuhuma tahirataini famasaha alaihima. Rawahu Bukhari wa Muslim. Dari Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu telah berkata, aku pernah bersama Nabi SAW dalam suatu safar perjalanan. Lalu aku aku panjangkan kedua tanganku, bungkukkan untuk mengeluarkan kedua sepatu beliau dari kedua kaki beliau, agar beliau bisa membasuh kedua kaki beliau. Ini para sahabat ini bagaimana melayani Nabi, berkhidmah kepada Nabi. Jadi ketika sahabat ini pas dalam perjalanan ingin melepas kedua sepatu Nabi, dilepaskan gitu kan, ketika mau bersuci. Kemudian Nabi mengatakan da'huma, biarkan, yaitu jangan dilepas. Karena sesungguhnya aku telah memasukkannya adkhaltuhuma, masukkan kedua kaki beliau itu dalam keadaan suci. Kedua sepatu ini
dalam keadaan suci. Famasaha alaihima, jadi sepatunya enggak jadi dilepas. Famasaha alaihima, lalu beliau mengusap di atas kedua khuf tersebut. Bukhari wa Muslim. Makna dari ijma', makna global dari di sini, kana Al-Mughirah ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ahadi asfarihi. Al-Mughirah ini bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam salah satu safar beliau. Falamma syara'a Nabi sallallahu alaihi wasallam fil wudu wa ghassala wajhahu wa yadayhi wa masaha ra'sahu ahwa al-Mughirah ila khuffai an-Nabi sallallahu alaihi wasallam liyanzi'ahuma li ghusli rijlaihi. Tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam mulai berwudu dan beliau membasuh wajah, wudu kan, membasuh wajah beliau dan kedua tangan beliau, lalu mengusap kepala, ya kan? Mengusap kepala. Ahwa al-Mughirah, pas setelah itu Al-Mughirah langsung segera membungkukkan dirinya, memanjangkan kedua telinganya, kedua kaki tangannya untuk menuju ke sepatu Nabi. Kedua sepatu Nabi ingin melepas, karena supaya Nabi bisa membasuh kedua kakinya, kan gitu. Lalu Nabi SAW tadi mengatakan dakhuma, biarkan keduanya enggak usah dilepas. Wala tanzihuma, jangan engkau lepas. Fa ini adkhaltu rijlayya, karena sungguhnya aku tadi memasukkan kedua kakiku ini dalam keadaan suci, maksudnya dia punya wudu, sudah punya wudu dalam keadaan suci, ada di atas toharoh. Famasahan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ala khufaihi badala ghusli rijlaihi. Nah ini, lalu Nabi SAW cukup mengusap di atas kedua khuf beliau sebagai ganti membasuh kedua kakinya. Jadi waktu membasuh kaki itu cukup diusap di atas sepatu khufnya saja. Ini ya. Ikhtilaful ulama. Jadi ada perbedaan pendapat di antara ulama. Syadda Syiah bi ingkari masyi ala khufaini. Wa ruya aidan an Malik wa ba'di sahabat, lakin qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah inna riwayata anhum bi ingkarihim dhaifah. Syiah sadar bi ingkari masyi. Jadi ini aneh, pendapatnya aneh, yaitu di dalam mengingkari perbuatan, yaitu mengingkari mengusap di atas kedua khuf. Diriwayatkan juga dari Malik dan sebagian di sahabat, sebagian sahabat. Akan tetapi Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan sesungguhnya riwayat dari mereka biingkarihim, yaitu dengan keingkaran mereka itu adalah dhaifah. Riwayat itu apa? Dhaifah, lemah. Wa amma Malik, adapun Malik, fa riwayatu as-sabitah anhu, maka riwayat yang sabitah anhu, yang sahih, yang kuat darinya, al-qaulu bihi, yaitu berpendapat dengan itu. Wa adbaqa ashabuhu mim ba'dihi ala jawaz. Dan para sahabat-sahabatnya setelahnya ini berpendapat akan bolehnya hal itu. Wa amma Syiah, adapun Syiah, fahumul ladina khalafu al-ijma', mereka ini yang menyelisih ijma', mustamsikina bi qiraatil jar, mereka berpegang dengan bacaan jar pada wa arjulikum. Di ayat itu apa? Wamsahu bi ru'usikum wa ar. Kalau ayatnya apa? Wa ar julakum apa julikum? Wa arjulakum diayatkan.
usaplah kepala kalian wa arjulakum. Dan ini mansub karena ikut dibasuh. Dan basuhlah. Ya, mereka berbaca dengan wa arjulikum. Li'anal ayatan nasihatun lil ahadits indahum. Karena ayat dianggap nasihah menasih hadis-hadis li'anal ayat itu nasihah menghapuskan hadis-hadis indahum. Ini apa menurut mereka. Wa dhahabat al-ummatu jam'a ila jawazil mashi wa i'tiqaduhu muhtajjina bi sunnah mutawatirah. Sedangkan umat ini secara mutawatir berpendapat bolehnya mengusap yakni apa di atas khuf wa i'tiqaduhu, dan meyakini hal itu mereka berhujjah dengan sunnah hadis-hadis yang mutawatir. Wal qira'atu ala fardhi akhdi biha, dan bacaan atau baca ala fardhi akhdi biha. Ini kalau seandainya itu dipegang gitu kan. Arti pegang takunu majruratan lil mujawarah. Ini menjadi majrur lil mujawarah. Karena apa? Berdekatan. Atau li taqyidil mashi ala hufain, atau untuk mengikat al-mashu ala hufain, mengusap di atas kedua khuf. Dan adalah para sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu yujibuhum, tertarik dengan hadis Jarir bin Abdillah radhiyallahu anhu tentang mengusap di atas khufain, kedua khuf, karena keislamannya ini setelah turun surat Al-Maidah, sehingga fayakunu fil ayati rad ala man lam yarul masha akhdan, sehingga apa yang ada di dalam ayat itu jadi bantahan terhadap orang yang tidak membolehkan mengusap karena berpegang kepada bacaan jar di dalam arjulikum. Sementara Ibnu Daqiq mengatakan dalam Ihkamul Ahkam, yaitu perkataan yang bahwasanya mengusap di atas sepatu khuf itu sudah masyhur akan kebolehannya hingga menjadi syiar ahlus sunnah. Syiar ahlus sunnah. Adapun pengingkarannya, mengingkari hal itu, syiarnya ahlul bid'ah. Pelajaran yang bisa diambil dari sini yang pertama, masru'iyatul mashi al-khufain indal wudu, wal mashu yakunu marratan wahidah bil yad wa yakunu ala a'lal khuf duna asfalihi kama jaa bil athar. Disyariatkannya untuk mengusap di atas kedua khuf ketika wudu. Wal mashu yakunu marratan wahidah. Dan mengusapnya itu berapa kali? Sekali saja. Sekali saja dengan tangan. Wa yakunu ala yang diusap bagian atas sepatunya. Yang diusap begini, set gitu. Pakai sepatu diusap di atas, diusap ini. Bagian atasnya. Bukan bagian bawahnya. Bukan bagian bawahnya. Sebagaimana ada di dalam asar. Dalam asar lihat catatan kaki situ, di antaranya asalnya dari sahabat. Apa yang dikeluarkan oleh Abu Dawud nomor hadis 164 dan juga Ad-Darqutni dan juga Al-Baihaqi dari hadis Ali radhiyallahu anhu, beliau berkata, sahabat Ali radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Lau kana dinu birra'yi la kana asfalul khuffi aula bil mashi min a'laha
Walaqad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamsahu ala dhahiri khuffaihi wa huwa hadisun sahih. Yaitu Ali radhiyallahu mengatakan, seandainya agama ini ukurannya dengan akal, maksudnya pendapat manusia dengan akal, ditentukan dengan akal, niscaya bagian bawah sepatu khuf lebih layak untuk diusap daripada bagian atasnya. Kenapa? Saya kotor bagian bawahnya, gitu loh. Seandainya pakai akal, agama itu kan dengan akal, saya bagian bawah sepatu lebih layak untuk diusap daripada atasnya. Dan sesungguhnya aku melihat Rasulullah SAW mengusap bagian atas kedua sepatu khufnya. Ini hadis sahih. Maka ini menunjukkan apa? Agama ini ukurannya bukan pantas apa enggak pantas, bukan secara akal masuk akal apa enggak masuk akal. Banyak hal-hal yang memang akal enggak nyampai, tetapi tasnya begitu ya sudah, karena agama ini ada tauqifiyah. Ibadah itu tauqifiyah, tata cara sudah ditunjukkan oleh Nabi, baik melalui sabda beliau ataupun apa yang beliau contohkan. Ya udah, ya demikian banyak hal semacam itu kan. Jadi ini menunjukkan agama tidak boleh dengan diakali, enggak pantas dikerjakan, pantas dikerjakan. Ya ukurannya adalah nas. Jadi apa dalil, apa yang dicontohkan Nabi begini ya sudah. Nah, kita pegang itu. Jadi agama ini gunanya dengan nas ayat ataupun hadis Nabi. Yang kedua, istiratu taharah lil maski alal khufain. Wa dzalika bi antakuna rijlani ala taharatin qabla dukhulihima fil khuf. Disyaratkan untuk yakni apa? Bersuci dulu untuk mengusap di atas sepatu dua khuf, di atas sepatu khuf. Yaitu maksudnya adalah kedua kaki itu di atas toharoh sebelum dimasukkan ke dalam khuf. Maksudnya ada wudhu dulu. Kita wudhu, sudah wudhu nih, ya kan? Sudah wudhu, baru memakai sepatu khuf. Jadi jangan kondisi belum wudhu, nggak punya wudhu pakai sepatu. Nah ini nggak boleh. Harus suci. Yang wudhu baru memakai itu. Nanti kalau dalam safar misalkan batal misalkan, nah ini misalkan kalau ini mau enggak, memang safar harus enggak dilepas gitu kan, ya pas wudhu, pas waktu basuh bagian kaki cukup diusap di atasnya doang, seret. Itu ya. Yang ketiga, istihbabu khidmatil ulama wal fudola. Dari apa yang dikatakan oleh Al-Mughirah, dianjurkan, disunahkan untuk berkhidmah kepada para ulama dan orang-orang yang fudola. Ada para ulama misalkan tadi berkhidmah, mau membawakan tasnya atau apa, para ulama besar macam itu. Jadi ini dianjurkan sunahkan berkhidmah. Kalau Mughirah, banyak di antara sahabat Nabi memang banyak yang berupaya untuk berkhidmah karena Nabi. Tapi para ulama juga di antara memuliakan ulama dengan catatan tetap tidak gulu. Ini dianjurkan berkhidmah kepada para ulama dan fudola. Yang keempat, Ja'a fi ba'di riwayat, datang di sebagian riwayat hadal hadis ini anna dzalika bi ghazwati Tabuk li sholatil fajr, bahwasanya hari itu adalah pada saat perang Tabuk untuk sholat subuh. Wallahu taala a'lam. Hadis yang ke-22, An Hudzaifah bin Yamani radhiyallahu anhu qala kuntu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi safarin fabala wa tawaddaa wa masaha ala khuffaihi wa ikhtasar.
Dari Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu telah berkata, aku pernah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam suatu perjalanan, itu safar. Lalu beliau buang air kecil dan kemudian berwudu dan mengusap ala khuffaihi, mengusap di atas kedua sepatu khufnya. Mana ijmal dari mana global dari sini? Hudzaifah menyebutkan bahwasanya beliau bersama Nabi SAW di dalam salah satu perjalanan, satu safar beliau. Lalu beliau membuang air kecil, watawadzu'a, dan berwudu serta mengusap di atas kedua sepatu khufnya. Pelajaran bisa diambil dari hadis ini. Yang pertama, masyru'iyatul mashi ala khuffaini fi safar, disyariatkan untuk mengusap di atas kedua sepatu khuf di dalam safar. Wa muddatul mashi ala khuffaini wal imamati fi safari salah satu ayyam bilayaliha. Waktu, batas waktu bolehnya mengusap di atas kedua khuf dan juga imamah di dalam safar itu 3 hari dan malamnya, 3 hari 3 malam. Sementara batas waktu mengusap bagi orang yang enggak safar bolehnya ini yaumun wa lailatun, ay arba'un wa isruna sa'atan. Yuksabu ibtida'uha fis safar aw al-hadar min sa'atil maski ala asahil aqwal. Jadi batas waktu mengusap bagi orang yang enggak safar itu sehari semalam, yaitu 24 jam. 24 jam dihitung mulainya dari di dalam safar atau tidak safar, yaitu sejak saat mengusap sepatu itu. Ala sahih aqwal, di antara berdasarkan pendapat yang paling sahih. Yang kedua, al-mashu ala khuffaini ba'da wudu minal bauli wa sabatal mashu ala khuffaini wa ala imamati min kulli hadasin asghar wa bi ahaditsa katsirat. Mengusap di atas khuf, dua sepatu khuf setelah wudu, minal baul, yaitu dari kencing atau dari buang air kecil. Dan juga disebutkan mengusap di atas kedua khuf dan juga di atas imamah serban dari setiap hadas kecil. Dan itu ada di dalam hadis-hadis yang banyak. Adapun hadas besar, hadas besar itu ya hadas besar yang mewajibkan mandi, junub misalkan seperti junub, maka tidak cukup hanya sekedar mengusap di atas khuf, dan juga tidak cukup mengusap di atas serban, tapi harus mandi. Harus mandi. Adapun jabirah, maksudnya ini pembalut, maksud luka, misalkan luka dibalut, ada luka yang gip atau pembalut dan semisalnya, maka ia diusap di atasnya dari
dua hadas kecil atau hadas besar. Misalkan orang tangannya misalkan patah atau digigit, ya kan? Wudu'nya apa? Ya ini dia diusap pas basuh, pas bagian waktu masa itu cukup diusap di atas balutan luka itu. Atau kalau misalkan pasang gip ya di atasnya itu diusap. Adapun jika idza kana mashu yadurruha aw yukhsha minhu ad-darar fala tumsahu wa yutayammamu anha walakin ma'al ghusli sa'ili atau as-sahihah. Adapun tidak apabila mengusap itu membahayakannya atau khawatir mendatangkan madarat, maka tidak diusap. Dan situ yutayammamu anha, ditayamumkan, akan tetapi dengan membasuh anggota tubuh yang sehat yang lainnya. Wallahu taala a'lam. Ini sekilas hadis-hadis terkait dengan mengusap di atas khuf. Mengusap di atas khuf. Yang berikutnya ini terkait dengan babun fil madyi wa ghairihi. Jadi bab ini terkait dengan masalah yang membatalkan wudu dan menghilangkan najis. Al-madhi, cairan yang keluar dari orang manusia itu apa saja? Ada kencing jelas. Ini ada madhi, apa lagi? Wadhi, terus mani. Mani, madhi, wadhi. Dan di sini al-madhi. Al-madhi huwa as-sa'il alladhi yakhruju minadz zakar. Madhi ini cairan yang keluar dari kemaluan ketika bergejolaknya syahwat. Wa yakhruju bila dabkin wala ladzatin. Namun keluarnya ini tidak memancar dan juga tidak lezat. Wala yakibu futurun, tidak memancar, tidak merasakan nikmat lezat, dan juga tidak menjadikan lemes setelah itu. Lemas. Nah, ini. Kita tahu kan? Kamu segede kabeh iki. Kecuali yang kecil, ya kan? Nah, jadi ini kalau waqad la yuhissu bi khuruji, terkadang enggak terasa keluarnya. Ini madhi. Wa yakunu dzalika lirrajul wal mar'ah, dan itu terjadi baik pada laki-laki maupun wanita. Wa qala al-atibba, ahli medis ini mengatakan innahu yakhruju min majral bauli atau majral bauli ma'ibraz ghadat al-mubaliyah indal mula'abah. Ya, ini keluar dari saluran kencing. Ya, ini bisa terjadi ketika mula'abah. Mula'abah ini muqaddimah, bukan orang suami istri sebelum melakukan itu, ya muqaddimahnya sebelum mani. Bedanya apa sih? Ya kalau mani yang keluar ya mandi,
wajib mandi. Kalau mandi tidak wajib mandi itu. Tidak wajib mandi. Ya, agak kental juga, ya kan? Tapi ya terasa bedanya itu lek mandi apa? Memancar. Mandi itu keluarnya memancar, lezat, dan setelah itu menjadi loyo setelahnya. Nah itu mandi. Jadi kalau enggak tiba-tiba enggak terasa tiba-tiba apa? Pekat-pekat misalkan apa? Nah ini berarti ini mandi. Jadi kalau mandi enggak wajib mandi. Ini ini hukum kan? Ini hukumnya. Wal muradu huna. Nah, kenapa disebutkan di sini? Yang dimaksud di sini adalah bayanu ahkamihi, menjelaskan tentang hukumnya dari sisi najis dan membatalkan wudu. Najis dan membatalkan wudu. Nah, dalam bab ini banyak hadis-hadis yang terkait dengan membatalkan wudu dan menghilangkan najis. Yang pertama hadis yang ke-23 ini An Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu qala kuntu rajulan madza. Baik, ini hadisnya mungkin nanti aja ya. Ini waktunya sudah pas ya. Ini terkait dengan tadi ada mandi, ada mani. Kalau wadi itu biasanya cairan yang kita nggak baca hadis ya, mungkin insyaallah pertemuan berikutnya. Wadi itu biasanya keluarnya mungkin setelah orang buang air kencing, setelah kencing ya, buang air kecil lah. Kemudian kadang terasa keluar, terasa keluar kadang-kadang larut gitu. Kayak keluar sesuatu. Nah ini wadi. Ya najis. Tapi ya tidak wajib mandi. Sebagaimana mandi tadi najis, tapi tidak wajib mandi. Ini. Dan hadisnya mungkin nanti kita akan bahas insyaallah taala. Ada yang tanyakan terkait yang kita bahas hari ini? Baik ya, kita sampai di sini. Sementara sampai di sini pembahasan kita. Nah, tapi biada cukup kita sampai di sini. Apabila ada benarnya itu dari Allah Subhanahu wa taala, apabila ada salah dan khilaf, mohon maaf dari diri saya. Nah, tapi bihada wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.